warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sedulur Peduli Klaten semuanya, kita jumpa kembali di Peduli Klaten Channel. Jadi sebelumnya sudah ada beberapa perbincangan yang ada di Peduli Klaten Channel, dan saat ini kita berjumpa kembali dan kita kedatangan tamu istimewa. Di sini ada bukan tamu ya Mbak ya, lebih ke bersama-sama kita perbincangkan soal Klaten apapun itu gitu Mbak ya. Ya, saya perkenalkan di sini ada Mbak Siti Farida. Beliau atau Mbak Ida ini ya, saya manggilnya seringnya Mbak Ida, adalah Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah. Betul Mbak? Iya. Ada Mbak Ida, kemudian ada Mbak Nurlia. Nanti mungkin bisa sambil perkenalan lagi juga, warga Klaten yang sangat care dengan Klaten, peduli dengan Klaten, dan tema Peduli Klaten ini maka kita bersama-sama perbincangkan apa yang mau kita sampaikan di sini. Mungkin nanti masyarakat Klaten pun juga bisa terlibat lebih aktif lewat komen-komen di bawahnya, atau kita diskusikan lebih lanjut lagi. Tema pada kesempatan kali ini, tadi ada Mbak Ida yang dari Kantor Ombudsman Perwakilan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, soal pelayanan publik. Nah, ini kita mau ngomong soal pelayanan publik. Langsung tanpa banyak saya pengantar, saya sendiri mungkin juga soal pelayanan publik juga mewakili masyarakat pada umumnya juga kurang lebih belum tahu persis apa itu pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu sedoyo sedulur Klaten. Ketemu lagi dengan saya, dan tadi saya matur Mas Iwan ya, saya bukan tamu. Wong saya adalah orang Klaten dan ini semua adalah saudara-saudara saya. Ya, tadi Mas Iwan, Pak Presiden ini sudah membuka dengan istilah peduli dulu. Peduli itu sesuatu yang sangat dekat dengan kita ya. Peduli itu kan rumongso, atau kalau anak muda sekarang care ya. Care itu kan sesuatu yang berawal dari rasa ning hati. Hati itu kan juga menyatu dengan badan, dengan tubuh kita. Artinya kita memang peduli dengan yang ada di tubuh kita. Nah, keluar sedikit, ada mungkin keluarga ya. Nah, keluarga kecil itu adalah orang tua, adik, kakak, dan seterusnya. Nah, tapi kalau keluarga besar itu adalah masyarakat. Masyarakat atau saya, jenengan semuanya itu bergabung dalam masyarakat, maka kita sering mengenal dengan konsep bebrayan hidup bersama-sama. Nah, yang namanya hidup bersama pasti akan muncul kebutuhan-kebutuhan bersama yang tidak bisa dicukupi oleh kita sendiri. Nah, sebetulnya itu yang namanya pelayanan publik. Artinya sebuah kebutuhan-kebutuhan, sebuah pelayanan yang itu harus disediakan oleh sesuatu kewenangan yang itu melampaui individu-individu. Nah, siapa yang berwenang atau berkuasa yang bisa mengayomi individu-individu ini? Itu adalah negara. Nah, makanya orang Jawa dulu kenal istilahnya desa mawa cara, negara mawa tata. Itu kan sangat sederhana sebetulnya. Itulah pelayanan publik pada awalnya. Jadi karena tadi pelayanan publik itu adalah suatu yang kebutuhan-kebutuhan bersama yang tidak bisa diselenggarakan oleh kita sendiri. Contohnya sederhana, jalan. Orang mau kaya seperti apa, sugih belegendu ya maksud Jawanya itu, dia nggak bisa membangun jalan sendiri. Mungkin punya uang, tapi kan untuk membangun jalan kan harus ada butuh otoritas, dia butuh kewenangan, dia butuh kekuasaan untuk bisa misalnya memindahkan orang-orang yang dilewati misalnya. Kalau nggak negara, kalau nggak pihak-pihak yang berkuasa kan nggak bisa. Itu jalan. Misalnya juga yang agak dekat lagi dengan kita, listrik misalnya. Listrik itu sesuatu yang tidak bisa disediakan hanya oleh individu
atau bahkan oleh swasta, walaupun mungkin punya modal. Karena di situ apa? Karena ada aturan harganya per KWH berapa, kemudian siapa yang mengolah dan seterusnya. Nah itu adalah kebutuhan yang bersifatnya jasa ya, karena listrik. Tadi kan kok jalan barang. Nah sekarang ada lagi kebutuhan yang bersifat misalnya dokumen-dokumen individu, surat nikah misalnya. Kita kan nggak bisa bikin surat nikah sendiri. Atau misalnya kita bicara sama Pak D kita, Pak D saya mau nikah, tolong dibuatkan surat nikah. Kan nggak bisa. Artinya harus ada lagi-lagi negara yang punya aturan yang bisa mengeluarkan pelayanan berupa dokumen atau berupa kalau di istilahnya pelayanan publik adalah pelayanan administratif. Nah itu hal-hal yang sebenarnya dekat dengan kita. Nah kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu sebenarnya adalah mewadahi kebutuhan-kebutuhan publik itu. Tapi kalau substansinya itu kan sekali lagi sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Nah kemudian dalam hal ini salah satu buah ya, saya katakan buah dari reformasi adalah disahkannya Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu Undang-Undang 25 tahun 2009 yang pada intinya mengatakan bahwa salah satu tugas yang melekat pada penyelenggaraan pemerintahan adalah pelayanan publik. Jadi kalau tadi saya matur negara mawa totoi tadi adalah bahwa sebenarnya salah satu amanah atau mandat reformasi ini adalah menjadikan pemerintahan di semua tingkatan untuk menjadi pelayan kebutuhan-kebutuhan publik, atau kalau bahasanya adalah pelayan kebutuhan masyarakat. Baik dalam hal apa ya tadi, melayani kebutuhan tentang listrik, tentang jalan, air dan sebagainya. Itu yang ketok motong ya. Belum lagi kebutuhan batin misalnya, pendidikan, rasa aman, kemudian kebudayaan dan sebagainya, itu juga adalah hal-hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Nah itu kebijakan-kebijakan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Ada lagi misalnya terkait dengan kebijakan secara umum regulatif. Misalnya orang untuk sekolah ditetapkan pendidikan dasar ada SD dan SMP selama 12 tahun. Itu siapa yang menetapkan? Itu kan harus ada kebijakannya. Nah, kan untuk kebijakan pendidikan dasar, kalau begitu harus digratiskan. Itu kan kebijakan. Itu juga merupakan pelayanan publik. Nah, jadi yang ingin saya katakan bahwa pelayanan publik itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan urusan kita sehari-hari, urusan saat ini, sampai dengan bahkan masa depan. Kenapa masa depan? Sekolah misalnya, sekolah itu kan untuk masa depan. Nah, kalau ini nggak diurusi oleh pemerintah, oleh negara, maka berarti abai terhadap urusan-urusan publik. Nah, karena abai itu, maka tadi kata kuncinya peduli. Nah, siapa yang harusnya paling peduli dengan layanan publik? Ya kita yang menggunakan layanan ini. Kita itu adalah masyarakat. Nah, salah satu problemnya yang mungkin tadi saya sampaikan adalah bahwa baik masyarakatnya dalam hal ini pengguna layanan maupun penyelenggara layanan itu masih abai. Padahal yang namanya pelayanan publik itu kalau kita tarik lagi itu adalah ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Niku janjane saya sering mengatakan itu kan maksud kita bernegara itu kan pingin sejahtera toh. Cobi sambil dibuka lagi undang-undang kita, pembukaan Undang-Undang 45 itu kan ada 4 tujuan nasional. Nah, 3 dari tujuan nasional itu yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa. Itu adalah esensinya apa? Pelayanan publik. Jadi maksudnya awak dhewe niku bernegara, berbangsa, berkabupaten, berdesa, berkecamatan itu adalah untuk tadi kesejahteraan rakyat itu yang sangat terkait dengan pelayanan publik. Nah, publik itu adalah kita. Jadi kalau sekarang pelayanan publik kita masih ada masalah, itu artinya apa? Ada masalah di pihak pengguna dan di pihak penyelenggara. Ya, baik dah. Sorry, saya potong.
Kalau berarti ada dua subjek ya, ada dua subjek. Subjeknya yang pertama adalah pemerintah yang sebagai pelayan publiknya. Kemudian subjek kedua adalah masyarakat yang adalah yang dilayani publik, mewakili subjek yang dilayani oleh pelayanan publik ini. Nah, apakah sebagai masyarakat, sebagai publik sudah terlayani dengan baik? Dan kalaupun belum, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Kebetulan di sini ada Mbak Ida yang sebagai ombudsman nanti bisa memberi penjelasan, pencerahan lebih jelas nanti. Monggo Mbak Ida. Terima kasih Mas Iwan. Ya. Juga waktu yang diberikan pada saya. Mbak Ida, ini saya sebagai masyarakat umum ya. Ini kaitannya dengan ombudsman. Saya ini ingin bertanya tentang pelayanan pendidikan. Nah, tadi menurut yang dekat berarti ya, pendidikan ya, sebagai ibu rumah tangga gitu kan? Ya, saya sebagai seorang wanita yang bekerja, sekaligus saya juga mengampu kehidupan rumah tangga juga sebagai ibu rumah tangga. Tentu saja berkaitan dengan itu tadi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Otomatis ini ibu ini kan jadi madrasah yang utama bagi anak-anaknya. Nah, kemudian di saat-saat pandemi COVID seperti ini, saya mungkin ya mewakili sebagian ibu-ibu, saya nggak bisa bilang semua ya Mas Iwan, tapi sebagian ibu-ibu yang mengalami dampak pandemi COVID ini, pembelajaran daring Mbak Ida. Nah, seperti itu ya kan, ini bagaimanapun yang mengampu pelajaran anak-anaknya di rumah ini otomatis ibu-ibu. Nah, padahal ini ada banyak ibu-ibu yang anaknya ada 2, anaknya ada 3, udah sekolah semua. Kemudian diberlakukannya pembelajaran daring karena COVID ini, mereka harus banyak mengorbankan kuota data, paket data. Nah, padahal pekerjaan suaminya juga terdampak COVID. Nah, ini bagaimana ini Mbak Ida? Ini kan salah satu yang berkaitan dengan umum ya, publik istilahnya gitu. Nah, menurut panjenengan ini siapa nih yang harus bertanggung jawab penuh dengan mencerdaskan kehidupan bangsa ini tadi? Selain itu juga begini, jadi selain daripada kuota ini tadi, metode pembelajaran konvensional kan sudah tidak bisa diterapkan untuk saat-saat ini ya. Ini kayak guru juga harus lebih kreatif, dituntut seperti itu. Padahal lagi-lagi ini tadi kuota ini tadi ya. Terus fasilitas yang dimiliki gurunya ini seperti apa. Nah, sedangkan begini Mbak Ida, kayak ibu-ibu rumah tangga biasa di rumah, kalau mereka untuk menginjakan kaki ke dinas pendidikan itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Nah, kepada siapa mereka ini pengen menyampaikan unek-uneknya? Monggo Mbak Ida, tolong diberikan sedikit pencerahan pada kami. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Saya mungkin untuk menyimpulkan lagi pertanyaannya mungkin nanti akan malah berkurang, terreduksi nanti. Saya kembali pada pertanyaan yang tadi, saya sedikit menyimpulkan, semoga saya nanti tidak salah banyak. Jadi setidaknya butuh kanal tertentu dari masyarakat, dari publik ini ketika tidak terlayani dengan baik atau tidak tahu harus bagaimana ketika dia punya pertanyaan-pertanyaan tentang pelayanan publik. Nah, ini kira-kira bagaimana? Monggo Mbak Ida. Ya, langsung saya menjawab dari Mbak Lia, dan ini memang pertanyaan sangat bagus, bahwa salah satu maksud didirikannya Ombudsman Republik Indonesia adalah memang untuk menjadi kanal keluhan-keluhan, komplain, mudoroso atau apapun yang terkait dengan problem-problem pelayanan publik. Jadi memang disebutkan salah satu mandat dalam undang-undang, banyak undang-undangnya yang mengatakan bahwa Ombudsman memiliki fungsi untuk memastikan bahwa pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara publik
betul-betul menyelenggarakan tugasnya sebagai pelayan publik pada masyarakat. Nah, tentu ada problem-problem tadi yang disampaikan oleh Mbak Lia tadi, dan saya memang ingin mengajak bahwa problem itu nyata. Nah, problem itu nyata, maka suarakanlah, speak up. Dengan cara apa? Salah satunya adalah menyampaikan, kalau lapor mungkin agak serem ya, seperti KPK, menyampaikan unek-unek. Nah, sebenarnya unek-unek yang paling tepat menyampaikan adalah pihak yang mengalami. Ini misalnya kayak Mbak Lia tadi, ini kan bukan sesuatu yang mengada-ada, bukan sesuatu yang mencari-cari, tapi memang dialami. Nah, suarakanlah. Nah, suarakanlah dengan cara apa? Ya dengan yang terdekat. Sebenarnya yang paling tepat adalah bahwa setiap penyelenggara layanan publik itu wajib memiliki kanal aduan. Nah, hanya memang problemnya kanal-kanal aduan yang ada di pemerintah, di penyelenggaraan publik memang belum maksimal, sehingga banyak masyarakat sebagian besar yang langsung mengadu kepada ombudsman. Nah, dalam hal ini tadi kembali ke masalah daring, bahwa saat ini kami menerima ada banyak laporan, banyak aduan terkait dengan ibu-ibu ataupun orang tua murid yang memang mengeluhkan persoalan ini. Nah, sehingga salah satu hal yang bisa kami lakukan, karena ada laporan yang sebenarnya cukup masif, kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Memang sementara ini baru dengan Dinas Pendidikan Jawa Tengah ya, provinsi, yang memang dia hanya membawai untuk SMA SMK, karena untuk SD dan SMP memang ada di kabupaten kota. Tapi kemarin ada komitmen dari Pak Gubernur bahwa nanti kebijakannya juga akan sampai pada kabupaten kota. Pada intinya gini, saya ingin mengatakan bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap kaitannya masalah daring ini adalah pemerintah. Karena apa? Karena pandemi COVID ini tidak bisa lagi diselesaikan oleh tadi individu-individu. Sama tadi saya mengatakan bangun jalan. Orang mau sekuat apapun, sekaya apapun, istilahnya seampuh lah, kalau Jawa ini ampuh, itu tidak bisa bangun jalan sendiri. Sama dengan pembelajaran di masa pandemi COVID ini, tidak fair kalau kemudian dibebankan kepada orang tua murid, karena ini memang bukan lagi masalah individu per individu, tapi ada masalah sistemik. Sehingga kemudian kita memberikan saran kepada pemerintah daerah dalam hal ini adalah agar mengambil alih beban-beban yang ada di orang tua murid untuk dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang kemarin memang sudah melakukannya, seingat saya adalah Salatiga, itu sudah mengalokasikan APBD sekian, memang belum sampai pada berhenti jumlah, tapi sudah ada komitmen dari Wali Kota untuk dialokasikan sebagai kuota untuk biaya kuota. Itu tingkat pemerintah Salatiga. Nah, selain itu kemarin saya juga ada diskusi dengan beberapa kepala desa, seingat saya di Desa Sepakung, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, itu sudah memang di situ membangun, Indonesia mungkin nanti saya nggak terlalu pas ya, tapi istilahnya ada wifi gratis yang memang itu dibiayai dengan dana desa, di mana pada jam-jam tertentu, terutama jam sekolah, itu memang ada passwordnya ya, passwordnya memang karena untuk menjaga ini ya, penyalahgunaan juga mungkin bisa jadi wifi itu digunakan untuk hal-hal yang lain, tapi sudah disetting sedemikian rupa bahwa password itu hanya bisa digunakan untuk belajar pada jam belajar, dan itu difasilitasi oleh dana desa. Dan kemarin saya dapat informasi juga di Delanggu ya, sudah mulai juga bahwa kantor desa menyediakan wifi gratis untuk anak-anak. Nah, artinya apa? Bahwa di beberapa tingkatan-tingkatan pemerintah sudah mulai aware ini masalah publik. Kalau masalah publik ya jangan dibebankan kepada individu, ini harus negara, bahasanya teman saya Mas Andi itu, negara harus hadir. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sehingga kalau menurut saya Mbak Lia dan teman-teman bisa mengatasnamakan paguyuban wali murid lah atau apa, itu harus mengusulkan secara resmi, menyuarakan kepada sekolah mungkin nanti pada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Klaten, agar wajib memikirkan solusi terkait dengan kuota. Itu real yang harus segera dilakukan, karena biaya kuota ini sudah menyedot sekian persen dari income keluarga. Kalau ini biarkan jadi akan mempengaruhi, maaf, kalau saya sering guyon, ekonomi makro,
karena orang kemudian tidak lagi bisa berbelanja, orang tidak bisa lagi melakukan konsumsi yang lain karena pendidikan bagi keluarga itu kan sangat prioritas ya. Sehingga kalau negara tidak segera hadir, maka akan hal yang kecil mungkin ya, awalnya kecil tapi menjadi hal yang serius. Ya, Mbak, dari Ombudsman sendiri apakah ada jemput bola ya? Misalnya tidak menunggu aduan, tapi kemudian seperti halnya kebijakan-kebijakan publik itu, apakah Ombudsman menunggu aduan baru kemudian melakukan, atau ada antisipasi-antisipasi? Misalnya tadi dengan kondisi pandemi COVID begini, daringnya menjadi masalah, sudah ada aduan, terus saya nggak tahu apakah ada apa istilahnya menegur, bukan menegur ya, saya nggak tahu apa menegur atau apa, kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk harusnya menyiapkan begini banyak sekali gitu. Apakah ada metode itu? Ya, jadi kalau yang terkait dengan itu kita punya instrumen namanya saran korektif. Oke. Kalau yang menunggu laporan itu tindakan korektif. Jadi tindakan yang sifatnya memang lebih mengikat ya. Kadang-kadang bisa menegur, kadang bahkan dekat-dekat dengan sanksi ya bahasanya. Kali tindakan korektif. Nah, kalau yang ini bersifat saran. Jadi antisipasi terhadap masalah-masalah yang memang terjadi secara masif, cukup banyak dan terjadi pada secara bersamaan, maka kita katakan dengan saran korektif. Nanti bentuk-bentuknya cukup banyak ya, kita kadang mengatakan dengan rapid assessment. Jadi menurut analisis cepat kita, ini kalau ada masalah seperti ini, kalau nggak segera dicarikan solusinya, nggak diberikan sarannya, akan menjadi berdampak sangat signifikan. Maka kita melakukan namanya rapid assessment. Nah, sekarang kita sedang melakukan rapid assessment khususnya terkait dengan antisipasi prosedur untuk kenormalan baru misalnya, karena memang ada banyak problem di perkantoran misalnya, ternyata tidak cukup sesuai dengan protokol. Nah, untuk yang terkait dengan daring, kita memang bentuknya koordinasi, kita melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi agar segera melakukan upaya-upaya jangka pendek. Saya membagi ada 3, jangka pendeknya dalam hitungan bulan, kemudian jangka menengah dalam hitungan triwulan, dan jangka panjang dalam hitungan semester harus ada solusi terkait dengan pembelajaran daring. Meskipun sampai dengan saat ini terus terang kita juga belum mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan yang konkret. Tapi seingat saya kemarin kita baru melakukan daring sekitar seminggu yang lalu, nanti akan coba kami cross check. Tapi kita melakukan yang namanya saran korektif tadi. Oke, Mbak Lia, silakan. Lebih lanjut. Ini saya menurut pemikiran saya sendiri ya, ini ya sedikit ini menyampaikan unek-unek ke Mbak Ida juga. Menurut saya pemerintah ini kok punya PR ya. PR-nya seperti ini Mbak Ida, nggak cuman masalah kuota ini tadi, tapi metode pembelajaran. Nah, selama ini kan sepertinya dibiarkan liar. Antara satu sekolah dan sekolah yang lain, mereka menggunakan metode yang berbeda, Mas Iwan. Ada yang memakai Zoom Meet, ada yang memakai grup WA, orang tua ada gitu yang ya, memakai link YouTube. Nah, ini seharusnya kok menurut saya pemerintah ini harus memberlakukan kurikulum dan metode pembelajaran yang baru yang bisa disamakan. Tidak ya, ini nanti akhirnya kalau dibiarkan seperti ini terus, sekolah yang kreatif dan tidak kreatif ini berdampak sekali sama kecerdasan kehidupan bangsa ini tadi. Ada beberapa keluhan sekolah negeri ini, kok ini ya, anakku ini cuman disuruh beli LKS, cuma suruh ngerjakan. Nah, ini anak ini pahamnya dari mana? Apa cuma suruh baca aja, kemudian mengerjakan LKS? Orang tuanya sekolah lagi nanti ya, mengerjakan LKS gitu. Iya, betul. Padahal kan ini yang sekolah anaknya. Ya. Akhirnya orang tuanya jadi sibuk juga gitu. Ya enggak apa-apa sebenarnya, itu enggak apa-apa Mas. Tapi kan ini enggak terlalu efektif buat anak. Ini loh, cuman disuruh baca LKS tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Caranya orang cuman baca buku doang tanpa ada gurunya. Nah, seperti itu. Itu ada terjadi di beberapa SD. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan ya seperti itu. Nah, itu juga termasuk keluhan-keluhan yang pernah saya dapatkan dari beberapa teman. Sudah ada saran juga untuk yang ini tadi kan soal kuota ya Mbak ya. Ini sekarang soal metodenya, apakah juga sudah disertakan sarannya?
Ya, jadi kemarin kita berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kita menekankan kepada metode pembelajaran. Oke. Jadi bahwa metode pembelajaran untuk daring ini harusnya sudah dirumuskan standar yang mendekati baku. Mendekati baku bahwa untuk daring itu harus peran orang tua sekian persen misalnya. Itu harus ada standarnya, karena mau tidak mau sekolah ini sekarang kan juga bertumbuh pada orang tua. Tapi orang tua ini kan tidak secara 100% juga ditumbuhkan pada orang tua, harus ada misalnya peran serta orang tua pada pembelajaran daring, misalnya pada poin-poin untuk budi pekerti misalnya, kan bisa poin-poin ini, atau misalnya untuk langsung ya, karena ini pengalaman saya sebagai orang tua juga, misalnya untuk prakarya itu bisa lah katakanlah orang tua, tapi maaf untuk matematika itu kan nggak bisa, karena tidak semua orang tua punya kemampuan, meskipun mungkin mudeng hitungannya, tapi kan nggak bisa mengajarkan. Dan juga misalnya tentang IPA dan seterusnya. Nah makanya kita mengusulkan bahwa harus ada pemisahan atau paling tidak klasifikasi, bukan pemisahan, klasifikasi mana pelajaran-pelajaran baku yang memang harus diampu oleh guru, kemudian mana bidang-bidang studi yang sekiranya bisa di-share dengan para orang tua. Ini konkret ya, karena nanti juga akan banyak implikasinya ke kuota juga akhirnya. Nah, kemudian terkait dengan metode juga, saya kebetulan baru saja membaca terkait dengan ada Pak Lurah ya, saya yakin di sini ada banyak Pak Lurah, itu paham betul bahwa ternyata di salah satu urusan lokal desa adalah menghidupkan sanggar-sanggar belajar, melakukan pembinaan terhadap para pemuda dan anak-anak. Nah maka salah satu hal yang bisa dikerjasamakan atau mungkin dikolaborasikan adalah dengan pemerintahan desa, karena semua anak kan pasti kan tinggal di sebuah lingkungan itu kan ada RT-nya, ada RW-nya, ada desa, ada kelurahan. Nah maka sanggar-sanggar belajar ini justru pada saat pandemi COVID ini memiliki peran yang sangat signifikan, walaupun tentu saja dengan tetap menjaga protokol ya. Tapi sekaligus kami kemarin mengusulkan bahwa untuk muatan kurikulum lokal itu bisa misalnya dalam hal ini bobotnya sekian persen dikelola oleh sanggar, sehingga sekolah dalam hal ini guru itu juga akan berkurang bebannya. Mungkin ini yang kami sampaikan yang merupakan solusi jangka menengah dan jangka panjang. Tapi sekali lagi tetap perlu kita kawal pada intinya bahwa karena ini persoalan yang sistemik, maka harus dibutuhkan banyak pihak. Nah, banyak pihak yang konkretnya punya kemampuan, SDM dan juga punya regulasi yang cukup adalah dari pihak pemerintah desa. Selain tentu saja ini adalah kepala daerah. Saya selalu mengatakan bahwa kepala daerah merupakan kata kunci sekali terkait dengan bagaimana negara hadir dalam penyelesaian pelayanan publik. Karena apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Betul, karena hanya negara yang saat ini masih kuat. Saya sering mengatakan bahwa yang masih bisa berbelanja, yang masih bisa bergerak luas tinggal negara. Sektor-sektor swasta misalnya sudah mulai kolab, apalagi sektor-sektor rumah tangga seperti kita yang pasti sudah hanya tinggal bertahan. Nah saat inilah kita akhirnya merasakan bahwa peran negara, peran pemerintah memang jadi sangat kunci. Oke, ya Mbak Lia sebelum menambahkan, jadi gini, sepertinya di Peduli Klaten Channel ini nanti akan juga banyak ya persoalan-persoalan yang bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi, kemudian banyak lagi juga permasalahan-permasalahan publik yang bisa kita angkat untuk kita diskusikan, dan syukur bagi itu bisa menjadi referensi kebijakan oleh pemerintah. Nah, kalau tadi soal pendidikan sudah, kemudian di kondisi pandemi seperti ini kita harus lebih kreatif, orang tua juga, dan metode-metode dan kuota-kuota tadi sudah ada. Nah, sekarang lebih jauh lagi atau lebih kompleks lagi, menurut Mbak Lia, di Klaten ini, mumpung ada Mbak Ida yang perwakilan Jawa Tengah ombudsman-nya, selain pendidikan, selain pandemi, Klaten ini menurut Mbak Lia sebagai warga Klaten seperti apa? Nah, terutama terkait dengan kebijakan pelayanan publik tadi, konteksnya saat ini tuh. Klaten itu seperti apa dan harusnya seperti apa, dan beberapa hal yang mungkin menjadi dasar, menjadi kesimpulan dari
kondisi Klaten terkini seperti apa. Nah ini mungkin sekarang Mbak Ida bisa menjawab, dan ini akan menjadi catatan atau pertanyaan-pertanyaan panjang yang bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti di Peduli Klaten Channel berikutnya. Monggo Mbak Ida, Mbak Lia. Ngapunten Mas Iwan, saya ini kok saya merasa nggak ada kapasitasnya untuk warga menyatakan aja, ini warga apa ya, Klaten gitu Bang? aja. Klaten yang Klaten seharusnya ini harusnya enak, jadi Klaten gimana, nyaman-nyaman ya. saja gitu aja mungkin. Tapi ada sedikit pemikiran saya karena saya juga bergelut di beberapa bidang ya, ada beberapa bidang, tapi ya, berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan di lapangan, ini Klaten ini kok sepertinya kurang data, Mas. Kurang data. Data, betul. Oke, ya. Segala sesuatu nanti kalau didasarkan dengan data, ini hasilnya akan lebih tertata, rencananya ini akan lebih matang. Dari situ akan bisa diriset, Mas. Ya data ini data siswa, baik itu data guru atau data apapun ya, yang kaitannya dengan data ini penting dan sangat mahal. Karena dari semua data ini akan menimbulkan penelitian-penelitian dan kemudian akan menimbulkan kebijakan dan peraturan yang tentunya pro kepada masyarakat. Ya. Apapun itu ya. Satu kata kunci soal database. Iya, ya. betul. Tapi sebenarnya database itu kan buang-buang anggaran, Mbak. Karena kalau mau cari database kan bisa ke terminal atau ke perhubungan saja. Database-nya ada berapa, itu yang bukan masuk berapa, base, yang bukan keluar itu berapa, beta itu kan bisa saja. Ini guyon ini Mas. Monggo, Mbak Ida, pertanyaannya soal satu kata kunci database. Gimana? Ya, jadi masalah database ini seperti kotak Pandora. Oke. Dan kemarin nyaris menjadi masalah yang sebenarnya masalah yang sangat serius, terutama ketika PPDB. Oke, ya. Ya, jadi ketika PPDB itu ternyata banyak pihak yang baru ngeh bahwa oh iya ya ternyata data kita masih amburadul. Kemudian yang selain PPDB juga masalah bansos. Ya, nah, kebetulan bansos ini masih terkait lagi soal sangat pandemi, terkait. ya? Jadi untuk bansos ini kebetulan Klaten termasuk kabupaten tertinggi yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman. Mungkin karena kepalanya dari Klaten saya juga nggak tahu, tapi sampai dengan terakhir kemarin kita tutup laporan untuk yang tertinggi dari Klaten dan juga dari Kota Semarang. Nah, kemudian dari sini ketika kita telusuri ternyata kenapa ada banyak problem terkait dengan bansos, karena apa? Datanya tidak valid. Dan ketika kita cross check lagi bahwa ternyata tidak hanya tidak valid, tapi kemudian masing-masing kementerian, masing-masing lembaga punya sumber data sendiri-sendiri. Ini yang jadi problem. Jadi misalnya sekarang bicara soal data jarak zonasi. Sebenarnya ini kan objeknya kan sama. Jarak itu kan nggak mungkin. Jarak yang namanya jarak dari misalnya ini dari Gondang ya, dari Gondang ke Pemkab itu kan jalannya kurang lebih kan sama. Tapi kenapa bisa berbeda-beda pengukurannya? Karena apa? Karena yang melakukan pengukuran adalah orang berbeda. Nah, sehingga saya sepakat dengan Mbak Dia tadi bahwa memang kemudian program Satu Data yang ini sebenarnya sudah sering menjadi sudah sejak 2014 ya sepertinya menjadi program strategis nasional oleh Pak Jokowi ini, tapi sampai sekarang memang masih ada PR besar. Nah, sehingga yang paling prinsip adalah nanti single number identity itu memang harus menjadi satu kata kunci. Jadi misalnya begitu muncul satu NIK, maka akan muncul database apakah pendidikan, dia sekolah di mana. Kalau sekolah berarti dia punya nilainya apa, nilainya berapa, prestasinya apa, sehingga nggak akan ribut lagi tuh bicara soal prestasi, tidak akan lagi bicara soal ribut soal zonasi. Nah, itu yang sedang kita sampaikan kepada Pak Gub kemarin, apalagi Jawa Tengah sudah punya perdanya tentang portal Satu Data di Jawa Tengah. Tapi tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana agar regulasi yang sudah baik ini, aturan yang sudah baik ini kita terus support, kita terus dorong, kita suarakan bahwa memang sekali lagi persoalan data sangat penting. Sehingga kalau sederhana ya misalnya yang namanya penduduk itu betul mobile,
Tapi kan kita punya instrumen untuk bisa memetakan, oh si ini pindah, oh si ini sudah meninggal, oh si itu lahir kembali. Itu kan bukan hal yang sulit sebetulnya, karena kita sekarang punya instrumen, ada aplikasi. Dan di banyak negara, saya katakan kita sudah sering membandingkan, sudah sering mendapatkan pelajaran seperti di Australia misalnya. Kata teman saya belum pernah ke sana, itu bahkan begitu anak itu lahir, secara otomatis orang tuanya lapor, maka akte kelahiran diantar ke rumah. Oke. Itu. Ya, ya. Dan sekarang kan udah mulai kan sebetulnya di beberapa kabupaten kota ada yang namanya sistem inovasi untuk pelayanan akte kelahiran. Nah, mestinya kan terus menerus akte kelahiran, akta kematian, dan juga untuk data-data yang lain, sehingga data yang paling baku yaitu data NIK itu memang sangat-sangat penting, dan itu akan menjadi dasar bagi perencanaan program-program yang lain. Apakah itu pendidikan, apakah itu terkait dengan program-program sosial kesejahteraan, apakah juga program-program yang lain, pasti memang sangat-sangat terpengaruh dengan data. Mungkin itu, Mas Ivan. Baik, terima kasih Mbak Ida, Mbak Lia. Karena kita dibatasi oleh durasi ya, ini sekali lagi nanti juga soal kuota. Sebagai akhiran atau sebagai kesimpulan, satu kata untuk Peduli Klaten Channel, satu kata atau beberapa kalimat silakan. Peduli Klaten Channel ke depan ingin yang seperti apa, dan mungkin tanggapannya untuk kami yang mengelola soal Peduli Klaten Channel ini harus bagaimana. Monggo Mbak Ida dulu. Mbak Lia dulu atau Mbak Lia dulu aja? Mbak Lia dulu aja. Mbak Ida dulu, oke. Ya. Jadi kalau tadi saya mengatakan ya bahwa urusan pelayanan publik itu kan sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Oke. Jadi baik itu hal yang sifatnya kecil, sederhana, listrik, air, jalan, penerangan, kemudian pendidikan dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang kita hadapi sehari-hari, tapi tidak bisa kita selesaikan sendiri. Artinya pasti akan ada banyak masalah. Nah, ketika ada masalah, maka hal yang perlu dan sekali lagi saya sampaikan adalah harus menyampaikan masalah itu. Sampaikan saja apa adanya dulu ke penyelenggara layanan. Didengar atau tidak didengar, sampaikan dulu. Nah, ketika ternyata penyelenggara pemerintah dalam hal ini tidak melakukan respon yang patut, segera laporkan ke ombudsman. Itu aja kata kuncinya. Tapi sekali lagi, lapor dan upayakan yang lapor adalah yang langsung mengalami, karena yang paling paham. Nah, pasti kalau sudah ada laporan nanti akan lebih kuat dasar kami, karena apa? Yang namanya pelayanan publik itu bicaranya, maaf ya, agak bukan teorisnya, tapi kan dua pihak, subjek sama-sama subjek, pengguna dan penyelenggara. Nah, ketika dari pengguna itu diam-diam saja, maka si penyelenggara ini nggak bisa dikenakan pasal atau sanksi. Karena tidak ada kerugian. Nah, sekali lagi kata kunci adalah dalam hal ini adalah adanya kerugian material atau non material yang dialami oleh pengguna layanan, maka bisa melapor kepada ombudsman untuk menindak penyelenggara layanan itu sendiri. Bisa lewat Peduli Klaten Channel juga? Bisa, dan nanti kami publish, nomornya sangat simpel, mohon dicatat. Iya, monggo disampaikan aja. 0811 998 3737. Oke, ya. Terima kasih, Mbak Ida. Mbak Lia, silakan. Peduli Klaten Channel mau dibawa kemana gitu? Nggih, Mas Iwan. Saya sedikit memberikan saran sedikit aja, Mas Iwan ya. Masyarakat seperti yang pernah tadi saya sampaikan, masyarakat itu awam, Mas. Mau datang ke dinas itu awam. Ke sana juga kadang-kadang mereka takut dengan pertanyaan-pertanyaan dari para petugas pelayanan publik. Digalak sithik wis do ngeper, istilahnya seperti itu ya kalau orang Jawa bilang ya. Nah, saya sarankan Peduli Klaten Channel ini kan isinya plural. Saya pernah ngobrol sama Gus Ansori ya, itu isinya kan plural ya, ada dewa-dewa istilahnya, para pejabat ada, ya toh, ada anggota dewan ada. Bukalah seluas-luasnya untuk masyarakat, Mas. Jadi masyarakat ini pengen ngomong, menyampaikan unek-uneknya bisa ke Peduli Klaten, dan kemudian Peduli Klaten ini bisa menjembatani kepada para pengampu kebijakan ini tadi dan penyelenggara pelayanan publik. Itu aja, Mas Iwan. Terima kasih banyak, Mas, atas waktunya. Saran dan masukan yang sangat
inspiratif, juga sangat membangun untuk Peduli Klaten Channel sendiri. Baik pemirsa, sampai pada kesimpulan, sampai pada terakhir apa yang sudah kita sampaikan atau perbincangan pada malam hari ini. Terakhir saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Mbak Ida, pada Mbak Lia. Kita bisa jumpa lagi dalam diskusi-diskusi Peduli Klaten Channel berikutnya, dan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.